Baik, akan kuusahakan gadis yang kau minta itu. Tapi sedikit saja kau sakiti dia, kau tidak akan selamat. Jangan khawatir, akan aku perlakukan gadis itu dengan manis sekali. Seperti anak kecil memperlakukan bonekanya yang sangat disayanginya. Kalau berhasil, kita bebas Gerandong. Bebas bagaimana, Nek? Dian Selasih bisa kita jadikan alat untuk membebaskan kita dari cengkraman Aji Basa Pamungkas. Ada cara yang jitu yang membuat Aji Basa Pamungkas tidak berkutik pada kita. Aji Basa Pamungkas akan menggali lubang kuburnya sendiri. Di awal episode ini, kita menuju pada Nyai Parwati, di mana pada saat itu, wanita tersebut pun kembali melatih ilmunya untuk menghancurkan gelang perak yang dimiliki oleh Aji Basa Pamungkas. Setelah sebelumnya sempat diganggu oleh pendekar macan kumbang yang merebut kitab Somala darinya, namun ia berhasil merebutnya kembali. Kini Nyai Parwati lebih mendalami lagi rahasia dan kelemahan gelang perak tersebut yang sudah diketahuinya melewati kitab Somala, hingga akhirnya ia pun berhasil menguasainya dengan sempurna. Aku berani menantang Aji Basa Pamungkas sekarang. Bagaimana kalau gelang itu berada di kaki musuhku? Ya, memang tidak ada bedanya antara Arya Soma dan Aji Basa Pamungkas. Sama-sama serakah dan dursila. Setelah menguasai tentang gelang perak, ia pun membayangkan seandainya musuh-musuhnya memakai gelang perak tersebut, pasti mereka semua akan tunduk kepadanya. Dan sepertinya pemuda setan itu akan lebih kejam dari Aji Basa Pamungkas. Kini ia sudah berada di sebuah gladi kanuragan yang diikuti oleh pendekar-pendekar kampung yang ingin menjajal serta mengadu kemampuannya di atas panggung yang telah disediakan. Dengan sombong dan congkaknya, Arya Soma menonton gladi kanuragan tersebut. Ia tampak sangat meremehkan orang-orang yang bertanding di atas panggung itu. Ya, memang mereka bukanlah lawan anak setan tersebut. Harusnya kalau memang ingin menantang orang lain, ia lebih baik pergi ke Mataram yang merupakan gudangnya orang-orang berilmu tinggi. Akan tetapi untuk kali ini, tampaknya ia hanya ingin menjajal kesaktian gelang peraknya untuk menundukkan para pendekar yang ada di situ. Mau berapa jurus ke sana? Terserah kau. Sungguh kejam
Anak setan itu benar-benar menguasai gelang perak lebih sempurna daripada Aji Basa Pamungkas, sebab ia bisa memakaikan gelang tersebut dengan paksa, sedangkan Aji Basa Pamungkas tidak bisa memaksakannya, harus orangnya sendiri yang memakainya dengan sukarela. Kini, setelah menjajal kehebatan gelang peraknya, ia pun mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia harus menguasai semua ilmu yang dimiliki oleh ibunya, dan ia harus menjadi pendekar paling sakti nomor 1 di atas semua pendekar-pendekar yang ada di muka bumi ini, tentu saja selain ibunya. Anak setan itu pun kemudian tertawa-tawa seperti orang gila sambil berjalan pulang ke rumah Pak Kudarta yang disewa oleh ibunya. Ia pun sampai di rumah Pak Ku bertepatan dengan istri Pak Ku yang sedang menyajikan makan malam. Setelah berbasa-basi dan istri Pak Ku sudah keluar dari ruangan tersebut, anak setan itu pun memulai aksinya. Sebab ternyata ia sudah mendapatkan cara licik agar ia bisa mempelajari ilmu-ilmu kitab Somala yang belum dikuasainya atau memang tidak diberikan oleh ibunya kepada dirinya. Waduh, sayurnya mengundang selera Nyi. Mencium baunya, perut jadi lapar. Kalau lapar, makannya pakai nasi. Ini piringnya. Jangan, tidak usah. Dipikir-pikir aku ini seperti ular. Ular bagaimana? Bagaimana tidak ular? Habis makan kok inginnya tidur. Ya sudah, tidur sana. Wong rumahnya sendiri kok bingung. Aku sendiri juga ngantuk. Mungkin hawanya yang bikin ngantuk, Nyi. Saya sepertinya ingin tidur melulu. Apalagi Nyai, habis bepergian jauh kemana-mana, pasti capek. Sekarang istirahat saja dulu. Ya, jelas saja mereka bertiga menjadi ngantuk berat karena makanan yang mereka makan barusan sudah dicampuri dengan obat tidur oleh Arya Soma yang sekarang berpura-pura sedang tidur itu. Nyai Parwati saja tidak mampu menahan kantuknya, apalagi Pak Ku dan istrinya yang hanya orang biasa. Setelah Nyai Parwati tidur di kamarnya, Arya Soma pun kembali melanjutkan rencana busuknya, yaitu ia akan menyalin tulisan-tulisan yang berisikan ilmu yang belum dikuasainya di dalam kitab Somala. Ia pun sudah mempersiapkan sebuah kitab baru yang akan digunakan untuk menyalin kitab Somala. Semalam di desa Pangka ada kejadian aneh. Aku lihat sendiri. Kejadian apa? Kaki mengamuk. Kaki? Kaki bagaimana? Orang mengamuk menggunakan kakinya. Bukan, sepotong kaki mendatangi rumah penduduk. Setiap orang yang melihatnya diserang. Ada yang luka parah, bahkan ada yang mati. Di sisi lain, tampak dua murid kecil mak lampir yang mencuri dengar pembicaraan para penduduk desa tentang kaki Bargo yang kembali membuat keonaran. Mereka pun berencana untuk melaporkan hal tersebut kepada gurunya. Selanjutnya, mereka pun langsung menemui mak lampir yang di saat itu sedang berjalan berdua bersama dengan Grandong. Keduanya pun melaporkan hasil penemuan mereka. Di malam itu, tampak potongan kaki Bargo yang sedang berkeliaran di desa yang dimaksud. Paku desa itu pun mengerahkan para warganya dan juga menyewa para pendekar bayaran untuk menangkap potongan kaki yang sangat meresahkan tersebut. Mendadak di depan mereka muncul bayangan kaki yang dimaksud, yang kemudian mereka kejar beramai-ramai. Ternyata di kampung itu juga ada rombongan mak lampir,
dan juga rombongan Kalagondang yang sama-sama mendapat kabar tentang keberadaan potongan kaki Bargo di tempat itu. Orang-orang kampung yang menghadapinya pun dibuat tidak berdaya. Namun pendekar bayaran yang mereka sewa tampaknya cukup hebat sehingga bisa mengimbangi kesaktian kaki Bargo tersebut. Bahkan kemudian mampu mengalahkannya, lalu menyuruh seluruh penduduk untuk menggalikannya kubur lalu menguburkannya di tempat itu juga. Cepat, bawa kaki itu. Cepat, kubur. Beres, Biku. Penduduk tidak perlu takut lagi. Bahaya yang ditakutkan sudah sirna sekarang. Betul, Ki. Mudah-mudahan tidak akan ada lagi bencana yang sangat meresahkan orang banyak ini. Ternyata tidak semudah itu mengalahkan kaki Bargo. Walaupun sudah dikubur, kaki itu bisa kembali hidup dan mengamuk dengan lebih dahsyat lagi. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di situ menjadi sangat terkejut. Mereka pun mencoba untuk menyerangnya dengan senjata masing-masing. Namun dengan sekali gebrak saja, para penduduk dan pendekar bayaran tersebut langsung terlempar ke segala arah. Lalu mendadak muncullah mak lampir yang langsung menangkap kaki Bargo itu dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Kalagondang yang melihat semua itu pun tidak mau tinggal diam. Ia pun segera bergerak merebut kaki Bargo dari tangan mak lampir. Brando, kejar! Jangan sampai lolos! Ayo! Ya, baru saja kaki itu berada di tangan mak lampir, Kalagondang pun sudah bisa bergerak cepat merebutnya. Sehingga kini si lampir peot itu pun berusaha mengejar Raja Jin Merah tersebut. Teruna dan Welu serta Bargo pun juga segera mengikuti Kalagondang untuk membantunya menghadapi mak lampir agar kakinya itu tidak jatuh ke tangan nenek setan tersebut. Sedangkan Kalagondang sendiri yang merasa dikejar oleh mak lampir dan Grandong pun tampak tetap tenang sambil tertawa-tawa, sebab tidak sulit baginya untuk menghadapi dua musuh bebuyutannya itu. Walaupun kemudian akhirnya ia tetap saja bisa terkejar dan dicegat oleh si lampir. Lampir, buat apa nguber-nguber kaki? Hah? Mau dibuat soto kaki ya? Kurang ajar! Aku di sini. Marah ya? Marah? Jangan. Katanya mau soto kaki. Nih, ambil, ayo. Oh? Maaf ya, itu bukan kentut, tapi angin. Kalau nggak senang, pulangin. Kalagondang benar-benar lucu dan kocak. Tingkahnya benar-benar membuat penonton menjadi terhibur. Dua murid mak lampir yang mencoba mengejar kaki itu pun langsung dikejar juga oleh Teruna dan Welu.
sedangkan Kalagondang sendiri mengejar Mak Lampir serta Grandong. Truna dan Welu pun kemudian langsung menghajar dua murid Mak Lampir tersebut. Sedangkan Grandong juga digebuk oleh Kalagondang sehingga langsung melayang jatuh. Mak Lampir yang melihat itu semua pun segera bergerak menyelamatkan cucu kesayangannya itu. Truna dan Welu pun mengejek si Lampir dan para anak buahnya yang sedang kalang kabut. Dan di saat itulah Bargo menghampiri potongan kakinya yang kemudian bersatu kembali menempel pada tubuhnya yang sudah lama kehilangan kakinya akibat gelang perak si Jikas. Tidak kusangka kakiku balik lagi secepat ini, Ki Kalagondang. Itulah nasib. Baik atau buruk, kadangkala tidak terduga. Kita hanya bisa merancang, Tuhan jualah yang menentukan. Ya Allah, terima kasih kakiku sudah kembali. Bargo. Daya kuat yang maha agung, daya asih, asuh yang maha leluhur. Daya gelang perak hancur, Margo Layu terkena Aji Asma sang sumber daya. Dia sebut-sebut gelang perak nih. Pagi itu, Mak Lampir dan Grandong yang habis tidur di hutan beralaskan dengan daun pisang pun terbangun dari tidurnya karena mendengar suara Arya Soma yang sedang dengan lantang membaca kitabnya sendiri yang ia salin dari kitab Somala. Mereka berdua pun memutuskan untuk tetap mengikuti Arya Soma sebab mereka sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh anak setan tersebut. Ya, di saat itu Soma sedang memegang gelang perak yang sama persis dengan gelang perak kepunyaan Aji Basa Pamungkas. Ia pun kemudian mempraktekkan seperti apa yang pernah dilakukan oleh ibunya beberapa waktu yang lalu. Gelang itu ditaruhnya di batang pohon untuk diuji terlebih dahulu seberapa hebat kekuatannya. Dan ternyata kekuatan gelang perak yang berisi kodam Gurian Lanang itu memang luar biasa hebat. Pohon itu pun langsung tumbang dibuatnya. Lalu ia pun mempelajari ilmu yang digunakan oleh ibunya untuk menghancurkan gelang perak tersebut. Aku berhasil memiliki ilmu yang dimiliki ibu. Siapa namanya, Ayah? Arya Soma. Ulangi lagi. Aku ingin nama itu Ayah ucapkan sebanyak mungkin. Arya Soma. Ayah yakin Kakang Arya Soma yang menyimpan kitab Ayah? Iya, yakin sekali. Kakang Arya Soma kawan dekat aku sewaktu mencari Ayah. Kemana-mana kami selalu berdua, bertiga dengan ibunya. Siapa nama ibunya? Nyi Parwati. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak muncullah seorang wanita samaran Mak Lampir yang sebelumnya telah bekerja sama dan melakukan perjanjian dengan Aji Basa Pamungkas. Wanita dan lelaki yang tak lain adalah Indrajit itu pun mengatakan bahwa ia adalah kawan Bayu Seta, ayah Dian Selasih. Wanita itu mengatakan bahwa namanya adalah Iprit atau biasa dipanggil Nyai Bau. Mendengar kata-kata orang itu, Dian Selasih pun menjadi merasa aneh dengan nama tersebut. Akan tetapi, Nyai Bau itu pun langsung menarik tangan Aji Basa Pamungkas untuk memberitahukannya kabar tentang Arya Soma. Arya Soma memang kawan dekatnya. Bawalah,
atur bagaimana supaya dia mau menjadi menantuku dan mau menyerahkan kitab yang dimilikinya itu padaku. Mengerti? Baik, Kanjeng. Aku akan pasang perangkap untuk Arya Soma. Nyai, tolong Nyai, tolong Nyai. Ada apa? Tolong Nyai, tolong. Tolong apa? Mak Lampir. Siapa dia? Ratu Ilmu Hitam. Sekarang dia ingin taubat dan ingin menjadi orang baik-baik. Tapi semua mitranya tidak menyetujuinya. Keesokan harinya, Grandong yang telah berubah kembali menjadi Indrajit pun mengunjungi Dian Selasih, di mana pada saat itu ia sedang memainkan drama bersama dengan Mak Lampir. Ia pun mengatakan dengan memelas kepada gadis itu bahwa Mak Lampir, Ratu Ilmu Golongan Hitam, sudah bertaubat dan ingin menjadi orang yang baik-baik. Namun semua kawan-kawannya tidak menyetujuinya, sehingga sekarang nenek setan itu sedang dikejar-kejar oleh kawan-kawan lamanya untuk dibunuh. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Dian Selasih untuk menyelamatkan nyawa Mak Lampir, sebab Mak Lampir adalah kawan lama Bayu Seta, ayah gadis tersebut. Jelas saja, gadis polos seperti Dian Selasih pasti akan mudah dikelabui oleh pentolan-pentolan golongan hitam. Setelah mengambil senjatanya, gadis itu pun menyuruh Indrajit untuk mengantarkannya menuju ke tempat di mana Mak Lampir sedang dikeroyok oleh kawan-kawan lamanya. Manusia-manusia busuk yang tidak tahu berkemanusiaan. Apakah pantas seorang wanita tua dikeroyok oleh 5 orang lelaki berilmu tinggi seperti kalian, hah? Pergi! Ayo, kalau berani. Kita bawa saja ke tempat tinggal Nyai, supaya luka dalamnya bisa diobati. Betul, niatku memang begitu. Ayo, Nyai. Akhirnya, Dian Selasih kini benar-benar sudah masuk ke dalam jebakan Mak Lampir yang akan memperalatnya untuk mendapatkan kitab Somala yang dimiliki oleh Arya Soma. Mereka pun berjalan kembali ke rumah gadis itu, sedangkan orang-orang bayaran yang menyerang Mak Lampir tadi pun kini mengintai ketiganya yang sudah berjalan sesuai dengan rencana. Mereka pun merasa tugasnya sudah selesai dan kini memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Sedangkan 2 pendekar lainnya yang merupakan samaran murid-murid kecil Mak Lampir pun mendapatkan tugas tambahan, yaitu mengawasi Aji Basa Pamungkas yang akan datang ke rumah Dian Selasih. Malam itu, tampak Arya Soma yang kembali secara diam-diam mengambil kitab Somala ibunya. Lalu ia kembali menulis dan menyalin isi kitab tersebut yang belum sempat ditulisnya beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Nanda Pangeran? Alhamdulillah. Kemelut di Kadipaten Wirasaba sudah berhasil diatasi dengan baik.
Sehingga saya sudah bisa kembali bertugas di sini menangani kasus Aji Basa Pamungkas. Syukurlah. Saya sudah bisa pulang ke Mataram. Saya sudah kangen sama istri dan anak-anak. Terima kasih Tumenggung. Mari, silakan. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.